Anda mungkin cukup mengenal wajah ini. Ia adalah bintang pendatang baru bernama Revaldo. Namanya mulai dikenal lewat perannya dalam sebuah sinetron Ada Apa Dengan Cinta. Pada sinetron remaja itu, Revaldo berperan sebagai Rangga, lawan main cinta yang terlibat dalam cinta segitiga. Rupanya peran yang dimainkan dalam sinetron itu juga ia alami dalam kehidupan nyata. Bedanya kalau di sinetron tidak ada adegan kekerasan, di kehidupan nyata justru cinta segitiga. Mentalis nyentrik Deddy Corbuzier agaknya boleh sedikit berbangga dibanding pesulap yang lain. Pasalnya, ia mendapat gelar kehormatan sebagai 10 besar pemain pesulap terbaik Asia dari sebuah warta spesialis penyaji berita tentang sulap. Setelah kemarin kita bikin headline prediction tahun lalu, saya tuh membuat sebuah konsep. Konsep ini saya sebut dengan nama free will. Nah, ini saya jual ke Amerika, ke komunitas sulap. Ternyata di komunitas sulap itu diterima dengan luar biasa. Dengan sangat luar biasa, digunakan oleh para profesional di sana dan menjadi one of 10 best tricks of the year. Akhirnya saya didaulat untuk menyumbangkan atraksi saya untuk ditonton di komunitas mereka dan bahkan di masyarakat mereka. Kita bicara tentang Vegas. Eksistensinya yang sudah diakui oleh dunia ini tidak lain berkat ketekunan dirinya yang selalu ingin membuat beragam kejutan. Semua karya yang telah ia ciptakan di tanah air inilah yang membuat dunia internasional untuk mengakui kehebatannya. Mereka menganggap itu mengubah paradigma sulap selama ini. Di Asia ternyata bisa seperti itu dan itu katanya menyumbang sebuah fenomena baru di dunia sulap. Terpilihnya ia di jajaran elit ini membuat pesulap yang senantiasa berjubah hitam ini berkesempatan untuk memperagakan keahliannya untuk ditonton oleh pecinta televisi di Amerika. Saat show tersebut, Deddy ditemani oleh seorang ilusionis terkenal dunia, Jeff McBride. Akhirnya kita terjadi sebuah pertukaran kebudayaan. Kebudayaan di mana saya akan muncul di Vegas dengan tidak tanggung-tanggung tapi dihostkan oleh McBride. McBride itu beliau adalah seorang tokoh ilusionis yang 5 kali juara berturut-turut dunia. Jadi saya dihostkan oleh dia, tapi kita syutingnya di Bali supaya Indonesianya kental. Oke, nah kita bikin 2. Satu yang saya mainnya banyak akan dihostkan sama dia untuk diputar di Vegas. Satu yang dia mainnya banyak diputar di Indonesia, saya menghostkan. Oke, at the end of the show, ini yang spektakuler. Saya bilang ini publicity stunt saya di tahun 2004. Dan ini sudah kita taping di Februari loh ya. Saya berdua di akhir acara kita berdua itu kita dibakar hidup-hidup. Tidak hanya dilihat di Las Vegas, Deddy merencanakan pertunjukannya dengan McBride di Bali sebentar lagi akan ditayangkan pula oleh salah satu televisi swasta di tanah air. Bintang sinetron Ada Apa Dengan Cinta Revaldo sedang terlibat masalah cinta segitiga. Ini tidak terjadi pada sinetron yang dia perankan, tapi pada kehidupan nyata. Serunya lagi, gara-gara cinta segitiga tersebut, dia sempat terlibat adu fisik dengan pesaingnya yang bernama Fahmi. Anda mungkin cukup mengenal wajah ini. Ia adalah bintang pendatang baru bernama Revaldo. Namanya mulai dikenal lewat perannya dalam sebuah sinetron Ada Apa Dengan Cinta. Pada sinetron remaja itu, Revaldo berperan sebagai Rangga, lawan main cinta yang terlibat dalam cinta segitiga. Rupanya peran yang dimainkan dalam sinetron itu juga ia alami dalam kehidupan nyata. Bedanya kalau di sinetron tidak ada adegan kekerasan, di kehidupan nyata justru cinta segitiga itu berakhir dengan tindak kriminal yang membuat Revaldo harus berurusan dengan polisi. Kejadiannya seminggu yang lalu. Ketika itu ia hendak mengunjungi rumah kekasihnya, seorang wanita bernama Lenia Rismadayanti. Di sana ia bertemu dengan Fahmi Faturrahman yang juga sedang mengunjungi Lenia. Pertengkaran pun tidak dapat dihindari. Akibatnya, Fahmi yang sama sekali tidak menduga mendapat serangan mendadak Revaldo mengalami luka cukup serius di bagian pelipis dan pipi. Ia pun melaporkan tindak kekerasan itu ke Polsek Metro Pancoran. Dia datang nemuin saya di kamar, dia dobrak pintu, dia langsung samperin saya, nanya, "Lu Fahmi?" "Ya, gue Fahmi." Dia langsung mukul. Karena saya sering main sama Leni dan dia sering curhat sama saya, makanya saya tahu kasus dia sama Fahmi kayak gimana. Karena udah mantan, tapi masih tetap di rumahnya dan nggak mau keluar dari rumah itu, malah ada dalam kamar. Saya meminta baik-baik, perang mulut dan berantem. Saya nggak mabuk, saya dengan secara sadar dan sehat. Pertama memang laporannya yaitu penganiayaan pasal 351 KUHP. Setelah kita cek TKP dan kita panggil korban atau pelapor, ternyata
berkembang mengenai masalah pengerusakan. Seperti tahu akan bertemu saingannya, kabarnya ia telah mempersiapkan senjata yang akan dipergunakannya untuk berkelahi. Tidak hanya Fahmi yang menjadi sasaran. Mobil milik Fahmi yang diparkir di depan rumah pun menjadi sasaran kekalapan Rivaldo. Dan saya keluar udah nggak ada. Mendapati mobil saya udah penyok, udah hancur. Karena saya panas, dia mancing emosi saya lagi, dan saya mancing dia keluar tuh. Yang ada di depan saya tuh cuman mobilnya Fahmi yang lagi ngalangin mobilnya Leni untuk keluar gitu. Mobilnya Leni nggak bisa keluar karena dihalangin sama Fahmi. Saya pecahin kacanya, tapi dia juga nggak keluar juga. Tapi karena Leni ngelihat tangan saya udah berdarah dan robek, Leni nganterin saya ke MMC untuk dijahit. Gue pikir gue nggak pernah sampai saat ini udah 6 bulan ya kurang lebih ngelihat Aldo emosional. Gue nggak pernah. Waktu itu gue syuting kalau nggak salah tanggal berapa gitu lupa. Tangannya Aldo memang ada perban. Terus kita tanya, kan menyangkut continuity. Kenapa tuh tangan lu? Biasalah anak muda. Ternyata juga melakukan pengerusakan, dalam hal ini mobil milik Fahmi, yaitu mengenai penyok di bagian belakang mobil, kemudian pecah kaca di pintu sebelah kiri. Serangan Rivaldo yang membabi buta tentu saja membuat Fahmi bertanya-tanya. Apalagi selama ini ia tidak pernah bermasalah dengan Rivaldo. Melihat sikap Leni yang seakan tahu mengenai rencana serangan Rivaldo, semakin membuatnya tidak mengerti apa motif dibalik tindakan Rivaldo itu. Saya juga bingung kenapa ya. Karena mungkin waktunya salah apa gimana, saya juga nggak ngerti. Tiba-tiba kejadiannya begitu cepat dan nggak ada yang prediksi bakal seperti ini gitu. Saya merasa dia terancam karena sejarah dia itu buruk sama Fahmi, dan Fahmi itu sering main tangan, main fisik ke Leni. Karena saya takut itu terjadi lagi dan itu udah teriak di telepon, saya takut ada apa-apa, dan waktu itu saya bilang dia keluar, dia nggak mau juga. Apapun alasan kemarahan Rivaldo, yang pasti untuk memperoleh simpati dari seorang wanita, ia harus menempuh jalan yang akhirnya menggiring dirinya pada persoalan hukum. Saya nuntut keadilan aja gitu. Saya salah, saya mau minta maaf, saya sih minta kebesaran hati Fahmi dan keluarganya untuk nyelesain masalah ini, jalan kekeluargaan. Kita kenakan pasal 351 KUHP mengenai penganiayaan dan juga pengerusakan 406 KUHP. Tidak hanya akan berurusan dengan polisi, tindakan Rivaldo yang tanpa pikir panjang itu pun akan berpengaruh pada perannya sebagai Rangga di sinetron yang tengah dibintanginya itu. Salah satu syarat waktu kita bikin audisi nasional di sini, itu kan harus membentuk, memelihara, menjaga image daripada produksi ini. Sabtu kemarin, Polsek Pancoran memanggil Lenia dan Linda kakaknya untuk dimintai keterangan sebagai saksi mata yang berada di tempat kejadian. Berikut komentar mereka. Itu masalah pribadi antara mereka, jadi yang tahu persis mereka gitu. Tapi yang saya tahu sekarang ini, kita mau jalan damai. Ya pokoknya ini masalah ya kita tempuh dengan cara damai ya, itu aja kok. Pokoknya ini udah selesai dan saya di sini sebagai saksi. Pokoknya ini hanya kesalahpahaman aja gitu loh. Diam-diam Cici Tegal pernah menjalin hubungan asmara dengan seorang pria bernama Acul Wira Perwata. Hubungan yang telah kandas itu mulai terjalin kembali saat kami menjumpai mereka di sebuah kafe di Bilangan, Jakarta Selatan. Ketika kami mengkonfirmasi kepada Cici, dia tidak mengelak tapi tidak juga membenarkan. Cici Tegal dengan kesendiriannya. Tapi di luar arti kesendirian tanpa pasangan, ia tidak sendiri. Banyak teman yang bisa diajaknya tertawa-tawa atau sekedar kongko-kongko di kafe. Beberapa waktu lalu, secara tidak sengaja, ia kedapatan sedang berbagi cerita dengan seorang pria di sebuah kafe di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Begitu seriusnya Cici, hingga ia terlihat begitu akrab dengan pria yang belakangan diketahui bernama Acul Wira Perwata, seorang bintang sinetron. Karena kesendirian Cici yang terlanjur melekat, kebersamaannya dengan Acul saat itu pun menimbulkan kabar kalau keduanya sedang menjalin hubungan yang lebih dari sekedar pertemanan. Namun Cici yang kami temui beberapa waktu lalu membantahnya. Lo dari mana sih? Ya kalau emang jalan aja sih, emang kenapa? Aku jalan juga bukan sama Acul aja, sama cowok-cowok yang lain juga aku jalan kok. Pernah dekat sih, Bang. Pernah dekat ya 1 tahun yang lalu. Dengan Acul Wira Perwata, ia memang dekat.
sangat dekat bahkan. Tapi itu dulu, kira-kira 3 tahun yang lalu. Kedekatan itu dimulai ketika keduanya terlibat dalam sebuah sinetron. Cinta Lokasi kah? Cici menolak bercerita soal